Ibu akan melanjutkan materi kita tentang cerita fantasi. Sebab kita adalah kaidah kebahasaan cerita fantasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan cerita fantasi, kita perhatikan dulu apa saja sih struktur cerita fantasi itu? Masih ingat? Oke. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Nah, sekarang penjelasannya masih ingat apa tidak? Untuk penjelasannya sudah Bu Okta ulang-ulang berkali-kali ya. Kalau orientasi itu perkenalan, komplikasi itu isinya masalah, dan resolusi itu isinya penyelesaian. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca di sini. Sudah? Oke, kalau kita sudah mengingat apa saja struktur cerita fantasi, sekarang kita masuk ke subbab kaidah kebahasaan cerita fantasi. Nah, di sini Bu Okta sudah menyiapkan 6 kaidah kebahasaan dari cerita fantasi yang harus anak-anak semua pahami. Yang pertama ada kata ganti orang. Yang kedua ada kata pencerap panca indera. Yang ketiga ada kata bermakna kias dan makna khusus. Yang keempat ada kata sambung urutan waktu. Yang kelima ada ungkapan keterkejutan. Dan yang keenam ada dialog berupa kalimat langsung. Untuk penjelasannya, mari kita simak berikut ini. Nah, yang pertama ada kata ganti orang. Kalian bisa membaca di sini apa sih kata ganti orang itu. Nah, untuk contoh-contohnya dan jenis-jenisnya kalian juga bisa baca di situ. Ada kata ganti orang tunggal dan ada kata ganti orang jamak. Nah, kalau tunggal itu ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Yang orang pertama itu contohnya apa? Saya, aku, daku. Kalau orang kedua contohnya kamu, Anda, kau. Nah, kalau orang ketiga contohnya dia, beliau. Itu untuk kata tunggal, untuk kata ganti orang tunggal. Nah, untuk kata ganti orang yang bentuknya jamak, kalian bisa lihat di sini. Contohnya, kalau orang pertama itu contohnya kita, ada kami. Kemudian kalau kata ganti orang kedua untuk bentuk jamak itu ada kalian, kamu sekalian. Kemudian kalau untuk kata ganti orang ketiga di bentuk jamak itu adalah mereka. Paham? Kalian cermati dulu ya untuk kata ganti orang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang kedua. Yang kedua adalah kata pencerap panca indera. Nah, maksudnya ini seperti di dalam teks deskripsi. Jadi di dalam cerita fantasi itu kita menggunakan kalimat-kalimat yang menggunakan pencerap panca indera kita. Seolah-olah si pembaca itu bisa melihat gambaran dari isi cerita kita. Bisa ikut melihat, bisa ikut mendengar, bisa juga ikut merasakan. Contohnya apa sih? Nah, kalian bisa baca di sini. Pantai itu memiliki hamparan pasir putih yang sangat indah. Nah, itu kan berarti kita seolah-olah bisa ikut melihat pantai itu. Itu berarti kita menggunakan kalimat pencerap panca indera penglihatan. Nah, contoh yang lainnya silahkan kalian simak di sini. Sudah ya? Cukup jelas? Sekarang kita lanjut. Ada kata bermakna kias dan kata bermakna khusus. Apa sih makna kias dan makna khusus itu? Makna kias adalah makna yang sudah mengalami perubahan. Nah, contohnya apa? Di situ kalian bisa baca. Alien dengan hidungnya yang menjulang loh. Hidungnya kok yang menjulang gitu loh. Itu cuman untuk kata kias bahwa hidungnya itu mancung panjang gitu loh. Tapi di situ dia menggunakan kalimat kias yang berlebihan kesannya. Hidungnya yang panjang menjulang itu. Menjulang kan biasanya bukit ya, tapi ini digunakan untuk hidung, jadi hidungnya itu mancung banget gitu loh. Nah, itu contohnya kayak gitu untuk makna kias dan makna khusus. Paham? Oke, selanjutnya ada kata sambung urutan waktu. Dulu Bu Okta sudah bilang kata sambung itu adalah konjungsi. Kata sambung urutan waktu berarti konjungsi temporal. Apa saja sih? Ada setelah itu, ada kemudian, ada sementara itu, ketika, sebelum, dan lain sebagainya. Itu adalah konjungsi temporal
atau kata sambung urutan waktu. Dulu waktu di Zoom Bu Okta sudah bilang berkali-kali, jadi jangan bingung. Konjungsi temporal itu apa Bu? Konjungsi temporal itu adalah kata sambung urutan waktu. Karena apa? Karena di dalam cerita fantasi itu isinya rangkaian peristiwa. Cukup jelas? Oke, selanjutnya adalah ungkapan keterkejutan. Jadi di dalam permasalahannya, dalam bagian komplikasi biasanya itu banyak sekali ungkapan keterkejutan. Contohnya kata tiba-tiba si kancil datang. Nah, itu berarti kan ada ungkapan keterkejutan. Ada lagi tanpa diduga penyihir itu tahu rencana adiknya. Nah, itu kan berarti kita terkejut sebagai pembacanya. Itu adalah contoh-contoh kata keterkejutan. Paham? Oke. Dan yang bagian paling akhir adalah dialog. Jadi di dalam cerita fantasi pasti dibumbui dengan adanya dialog atau kalimat langsung. Kenapa sih Bu harus ada kalimat langsung? Yaitu supaya ceritanya itu semakin kuat, semakin terlihat seperti nyata. Nah, bayangkan kalau isinya itu cuma paragraf saja, nanti anak-anak semua bosan. Tapi kalau ada dialognya, kita seolah-olah bisa mengganti-ganti suara sendiri per tokohnya. Nah, untuk bagaimana cara menuliskan dialog atau kalimat langsung yang benar, kalian bisa lihat di sini. Nah, di situ ada contohnya. Jadi untuk menuliskan dialog atau kalimat langsung itu harus ada tanda petiknya. Nah, setiap habis tanda petik itu diawali dengan huruf kapital. Paham dulu? Jadi, misalnya Andi berkata, koma, tanda petik, kemudian huruf kapital. Ingat-ingat ya. Ciri kalimat langsung itu penulisannya setelah tanda petik yang pertama hurufnya kapital, kemudian nanti di akhir kalimat diakhiri dengan tanda petik yang di belakang. Paham? Untuk berbagai contoh dari kalimat langsung kalian bisa cek di sini. Nah, anak-anakku semua, itu tadi adalah kaidah kebahasaan dan cerita fantasi yang dapat Bu Okta sampaikan. Ini untuk memperdalam materi kita guna menunjang tugas kalian dalam membuat cerita fantasi. Oke, cukup paham? Jika ada pertanyaan silahkan kirimkan pertanyaan kalian melalui WA atau Edmodo. Nanti Bu Okta akan jawab satu-satu, gitu ya. Baiklah, demikian yang dapat Bu Okta sampaikan. Kurang lebihnya Bu Okta mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.